Kali ini gue bakal ngomongin satu motor yang sempat viral di Instagram dan di TikTok. By the way, di akhir acara gue kedatangan seseorang yang akan memberikan kata-kata buat motor ini dan buat kita semua. Orangnya siapa? Kita tunggu di akhir video ini. Yang pertama gue bakal ngomongin di depan kita ini ada motor ini sebenarnya VBB. Motor VBB tahun 64, tapi stangnya gue pakai VBA dengan kode GAP. Perubahan ekstrim modifikasi yang dilakukan sama motor ini, kita mau mulai dari mana ngobrolinnya? Mungkin gue obrolin mulai dari sini kali ya. Jadi gini, konsep mesin ini adalah perpaduan antara Italia dengan Jepang. Kenapa gue bilang seperti itu? Nih. Kalau kita lihat dari area magnet ke atas ke bawah ini tetap menggunakan full crankcase Vespa PX. Tapi yang dikupas tengah, lalu kita cor ulang. Ini dicor secara manual hasil karya anak bangsa. Kita kawinkan dengan blok Ninja. Blok Ninja apa yang kita pakai? Kita pakai blok Ninja Inot. Karkas menggunakan karkas Ninja dengan stroke 54,4 dan diameter piston 58. Jadi kurang lebih kalau kita menghitung volume silinder, motor ini jadi sekitar 200 cc. Untuk memadukan dua konsep ini memang tidak boleh lebay, harus mencari benang merahnya agar tidak didominasi antara si Jepang atau si Itali. Tapi mereka harus berjalan bersamaan dengan harmonis. Kita udah ngomongin ke blok, ini gue pakai yang biasa aja. Ini kita beli CNC sama cover tipsnya, gue beli CNC juga. Baut diberikan biasa biar kayak kekinian, baut Pro Bolt beberapa biji di sini. Nah, dari sini selesai, mungkin kita masuk ke sebelah sini. Enggak, ini magnet dulu. Magnet gue menggunakan Mio, ya. Jadi tetap menggunakan Jepangan. Magnet Mio, intake-nya menjadi direct intake di belakang. Membrannya gue menggunakan V-Force 4R. Ininya karbunya gue menggunakan PWM 36. Tabungis menggunakan Nova Dash. Cover filternya atau filternya gue menggunakan Marshall Filters. Bisa masuk sampai ke diameter venturinya 36. Untuk shock belakangnya sementara ini gue menggunakan Scarlett tapi yang di rebound ulang. Kenapa harus di rebound ulang? Karena standarnya nggak mampu menahan torsi yang diberikan sama si mesin ini. Karena mesin ini cukup sangat agresif di bagian atas. Dan gue ada dua blok sebenarnya, ada dua head, satu dengan squeeze yang berbeda. Sementara ini gue masih memberikan dia kompresi yang sangat rendah, hanya 5. Kenapa? Karena motor yang gue bangun ini bukan untuk dyno test, bukan buat balapan, tapi hanya apa ya? Motor ini lahir dari hasil manifestasi pikiran hayalan, dari sebuah hayalan yang menjadi kenyataan menjadi seperti ini. Inilah sektor mesin dan kaki belakang. Nanti gue akan ngomongin sebaliknya, tapi kita ngomongin sebelah sisi kanannya dulu. Lampu belakang gue menggunakan CFV. Ini lampu, orang suka nanya bingung, lampu apa bang? Lampu Grand ya, lampu ini dan lain-lain. Bukan. Ini adalah lampu Vespa USDM. Kata-kata USDM kalau kita pahami adalah United States Domestic Market. Jadi ada JDM, USDM, IDM dan lain-lain. Jadi definisi itu kita harus paham. Dengan nuansa gue kasih lucu-lucuan aja nih, kayak lambang-lambang tengkorak. Karena dia kita kasih nama Hellboy VBB merah. Kita lanjut lagi kemana ya? Oke, selang-selang radiator gue menggunakan Samco di sini. Untuk water pump dan teman-temannya di dalam. Jadi masuk ke dalam sini, di bawah tangki ini ada water pumpnya untuk menjalankan si sirkulasi air ini. Nanti gue akan ngomongin tentang si radiator. Karena motor ini menggunakan 2-stage cooling radiator system. Semua itu kita desain sendiri dengan menggunakan thermosensor. Knalpot, kenapa harus seperti ini? Ya, kenapa sih gue nggak kebawahin? Dan gue kan kalau gue kebawahin, gue tidak mengorbankan deck. Jadi yang menghitung volume dan flow knalpot ini satu orang yang cukup sudah lama bermain dalam dunia perknalpotan. Jadi kita serahkan dan dengarkan apa saran yang terbaik dari dia. Sedangkan gua sendiri tidak bisa menghitung volume knalpot sesuai dengan kebutuhan si mesin. Oke, kita masuk lagi ke sini ke bagian sedikit lebih depan.
Kunci kontak gue menggunakan CB kalau nggak salah, menggunakan CB, gantungan kunci lucu-lucuan SIP, dan strut bar. Kenapa harus ditambahkan dengan ke strut bar? Sebenarnya kalau gue pribadi, ini gue jadi buah si malakama, motor jadikannya racing banget. Sedangkan konsep yang gue pengen lahirkan harus nggak boleh terlalu ekstrim di satu sisi, tapi biarkan dia mengalir, dia punya harus bisa mengkolaborasikan modern, klasik, racing menjadi satu kesatuan seperti ini. Kenapa harus pakai strut bar? Ini custom aluminium. Karena torsinya yang besar, si motor ini kalau kita nggak kasih strut bar, bodinya kurang rigid atau kurang stiff. Nah, jadi inilah gunanya si strut bar. Naik ke jok gue pakai Nisa Italy single seater. Nah, seperti ini, seperti biasalah joknya. Keran bensin gue menggunakan SIP Fast Flow untuk memperlancar jalannya si bensin, karena demand bensin si karbu ini PWM cukup besar. Jadi kalau dipakai langsam aja si bensinnya banyak terbuang percuma. Jadi karbu ini mendingan terbuang daripada telat, sistem dari si PWM ini. Kita maju lagi mungkin ke bagian kaki depan, baru kita ke arah kepala ya. Yuk, gua akan pindah ke sini. Kaki depan, gue kesini. Ini ada radiator kecil di bawah, gue menggunakan Jupiter MX King dengan cover radiatornya dan kipasnya. Banyak banget yang nge-DM gue, bang kenapa nggak ditaruh di atas, kenapa harus di bawah, diberikan cover dan lain-lain. Yes, kalian semua bener. Tapi ini juga nggak salah, gitu. Resiko yang gue ambil gue udah tahu, di bawah ini sangat besar, kena batu dan lain-lain, radiator bocor. Tapi memang ada hal-hal yang sangat sulit untuk disatukan, yaitu estetik dan fungsi. Gue harus ngorbanin salah satu. Terpaksa gue ke bawah, nanti gue bikin cover lagi pelindung. Kalau gue taruh sini, gue pribadi suka banget sama bagian dadanya si VBB. Ketika gue taruh radiator, dia terdominasi dengan terlalu racing. Jadi itu sebenarnya alasan gue kenapa gue taruh radiator di bawah. Oke, kita maju ke depan. Fork gue pakai fork kiri. Jadi kita aplikasikan lefty atau fork kiri. Gue menggunakan Sprint 3V dengan UFO dari GS Scooter Local Pride. Velg juga gue pakai modular GS Scooter. Gue kombinasi silver dengan hitam. Bannya gue pakai Pirelli Diablo Superbike. Untuk master rem gue pakai SIP. Untuk lampu tembak, gue pakai lampu tembaknya C70, sangat murah meriah, banyak dijual di toko-toko online. Speedometer gue pakai SIP. Mungkin di bagian segmen depan sebelah sininya hanya seperti itu. Spakbor gue pakai full karbon. Ini bukan di cover karbon tapi full karbon. Punya Sprint 3V. Seperti itulah kurang lebihnya. Nanti gue akan balik motor ini dan kita akan mengupas lagi ada apa di sisi sebelahnya. Gitu. Oke, kita mulai dari atas lagi. Sekarang dari sisi sebelah kirinya Vespa. Untuk handle kanan kiri gue pakai SIP. Kita akan turun ke bawah. Seperti yang gue katakan tadi, spakbor kita menggunakan full karbon. Yang membuat motor ini lucu dan unik sebenarnya, fork kiri ini sudah gue custom dipendekin dan gue menggunakan sok depan SIP low fitment namanya, 185 mm dari SIP ditambah low fitment dari Ziggy. Jadi kalau di mobil kita ngomongnya drop kit. Jadi gimana biar si fitment ini, kalau kita pakai bahasa anak mobil mungkin terlihat meaty, padat lah gitu di sini. Kaliper rem tetap pakai punya Fastmap, belum gue rubah apa-apa. Oke, sekarang masuk ke bagian yang cukup ngejelimet, ada di belakang sana. Sulit buat gue buka, tapi akan gue jelaskan. Jadi di dalam sini ada reservoir, tabung radiator. Radiator di sini gue menggunakan Kaisar Treseda, berikut dengan kipasnya. Terus aki gue menggunakan lithium TDR. Sesuatu yang unik di motor ini, yang gue gunakan tidak menggunakan switch on off untuk water pump dan kipas. Jadi ketika gue hidupkan, tidak ada yang hidup sama sekali, mau kipas, mau water pump, dan tidak ada switchnya. Semua bergerak dengan termokontrol. Jadi ketika suhu mesin mencapai sekitar 50 derajat, yang berjalan water pump.
dengan kipas kecil. Jadi seperti yang gue jelaskan tadi, ini semua berjalan dengan thermocontrol atau dengan sensor temperatur. Jadi ketika ada indikasi overheat atau sudah mencapai 80 derajat Celcius, maka radiator besar dengan kipas besar akan hidup. Kenapa harus gue pecahkan seperti ini? Ini namanya untuk manajemen kelistrikan. Ketika kipas besar bekerja dan gue menggunakan spool Mio, udah kiproknya dengan NMAX, masih kurang asupan listriknya. Jadi harus gue korbankan menggunakan dual stage radiator. Jadi ada plus minus yang kita ubah. Memang terlihat lebih ribet, tapi setelah konsepnya jadi akan terlihat lebih indah, rapih, dan sesuai apa maunya gue. Karena bagus atau tidak, rapi atau tidak, tergantung persepsi kita masing-masing. Dalam bervespa, buat gue nggak usah terlalu kaku. Lu mau tahun tua, tahun muda, tahun kemarin, mau tahun depan, itu masalah perspektif pribadi. Intinya dalam bervespa, bagaimana kita bisa berbahagia, kita punya saudara, dan silaturahmi kita terus panjang. Di akhir video ini, yang bikin closing buat gua, tapi ada seorang sahabat gua. Nanti di akhir video juga jangan lupa ada IG-nya sama ada TikTok-nya. Soy, kemari Soy. Kita memberikan sedikit kata-kata buat semua sahabat-sahabat kita, dan di sini gua bertukar kaos. Ya kan, Garasi 8 dengan Mansoy. Berikan kata-kata. Ya, ini adalah Vespa Hellboy yang bernama Hellboy. Vespa merah, dirancangnya tidak mesti gegabah, dan Vespa ini semoga menjadi berkah dan sudah pasti membuat si pembenci menjadi gerah. Tapi kesimpulannya dilarang bunuh-bunuhan dan dilarang menjadi lawan, karena itu adalah perilaku hewan. Alangkah asiknya kita berkenalan, bersilaturahmi menjadi teman, kita naik ride, kita berkawan, dan itulah yang sering digaungkan oleh Garasi 8. Oke. Thank you Sui. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga jangan lupa follow Instagramnya Mansoy. Berikut juga dengan TikTok ya. Sampai jumpa di konten berikutnya dan tiang listrik terdekat. Bye.